Ada titik dalam hidup ketika seseorang merasa dunia seakan berhenti berputar. Langkah terasa berat, napas terasa pendek, dan pikiran dipenuhi oleh satu pertanyaan yang sama berulang kali. Kenapa ini harus terjadi padaku? Hari itu mungkin terlihat biasa bagi orang lain. Matahari tetap terbit seperti biasa, orang-orang tetap menjalani aktivitasnya, dan dunia tidak berhenti hanya karena satu orang sedang terluka. Tapi bagi kamu, hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dada. Harapan yang selama ini kamu bangun perlahan, hancur dalam sekejap. Mungkin kamu baru saja gagal. Gagal dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan, atau bahkan gagal memenuhi harapan orang-orang yang kamu cintai. Dan kegagalan itu tidak datang sendirian. Ia membawa rasa malu, kecewa, marah, dan sedih yang bercampur jadi satu. Kamu duduk diam, menatap kosong, mencoba memahami apa yang salah. Kami sudah berusaha kan? Aku sudah melakukan yang terbaik kan? Tapi tepat saja hasilnya tidak sesuai harapan. Di momen seperti itu, kalimat-kalimat dari luar mulai terdengar lebih keras dari biasanya. Ada yang berkata kamu kurang serius. Ada yang bilang kamu terlalu bermimpi. Ada pula yang dengan enteng berkata, "Sudah kubilang dari awal, kamu tidak akan bisa." Kata-kata itu mungkin tidak diucapkan dengan niat jahat, tapi tetap saja melukai. Karena saat kamu sedang jatuh, hatimu sedang rapuh, dan setiap kalimat kecil terasa seperti beban besar yang menekan dada. Lalu tanpa sadar, kamu mulai meremehkan dirimu sendiri. Kamu mulai membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, melihat mereka yang tampak sukses, bahagia, dan berjalan mulus tanpa hambatan. Sementara kamu terpuruk di satu titik yang membuatmu merasa kecil dan tidak berarti. Di dalam hatimu muncul bisikan pelan tapi terus-menerus. Sepertinya aku memang tidak sepintar mereka. Sepertinya aku memang tidak sepandai yang orang lain kira. Mungkin aku tidak pantas bermimpi setinggi itu. Bisikan itu semakin lama semakin keras, dan tanpa kamu sadari, kamu mulai mempercayainya. Padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah kamu lemah, kamu hanya sedang lelah. Lelah karena terlalu lama bertahan, lelah karena terlalu sering berharap, dan lelah karena merasa harus selalu kuat di depan semua orang. Tidak ada yang melihat malam-malam panjang yang kamu lalui sendirian. Tidak ada yang tahu betapa sering kamu menahan air mata agar terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang benar-benar mengerti betapa beratnya perjuanganmu, kecuali dirimu sendiri. Jatuh itu menyakitkan, bukan hanya karena hasil yang gagal, tapi karena kepercayaan diri ikut runtuh bersamanya. Kamu mulai meragukan semua hal yang dulu kamu yakini. Mimpi yang dulu terasa dekat, kini terasa sangat jauh. Bahkan untuk bangun dari tempat tidur saja, rasanya butuh tenaga yang tidak sedikit. Namun satu hal penting sering terlupakan di momen ini. Kamu jatuh bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu pernah berani mencoba. Orang yang tidak pernah melangkah tidak akan pernah jatuh. Orang yang tidak pernah bermimpi tidak akan pernah kecewa. Dan orang yang tidak pernah berusaha tidak akan pernah merasakan sakitnya kegagalan. Jadi jika hari ini kamu terjatuh, itu artinya kamu pernah punya keberanian. Keberanian untuk melangkah meski belum yakin. Keberanian untuk mencoba meski belum tahu hasilnya. Keberanian yang tidak semua orang miliki. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dirimu tidak berharga hanya karena satu kegagalan. Jangan menghakimi dirimu seolah-olah hidupmu berakhir di satu titik ini. Karena ini bukan akhir. Ini baru bagian awal dari perjalanan yang lebih panjang. Hari ini kamu boleh lelah. Hari ini kamu boleh sedih. Hari ini kamu boleh diam dan menangis jika perlu. Tapi ingatlah satu hal, jatuh tidak pernah mendefinisikan siapa dirimu sebenarnya. Ia hanya menunjukkan bahwa kamu masih hidup, masih mencoba, dan masih berjuang. Dan dari titik jatuh inilah, cerita tentang bangkit akan dimulai. Setelah jatuh, ada satu luka yang sering kali tidak terlihat oleh siapapun. Bukan luka fisik, bukan juga luka yang bisa diobati dengan perban. Luka itu tinggal di dalam pikiran, perlahan menggerogoti kepercayaan diri, dan membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Hari-hari setelah kegagalan terasa aneh.
Kamu masih menjalani rutinitas yang sama, masih berbicara dengan orang-orang yang sama, tapi perasaanmu tidak lagi sama. Ada jarak antara dirimu dan dunia. Kamu tertawa, tapi tidak benar-benar bahagia. Kamu berbicara, tapi hatimu kosong. Di dalam kepala, pikiran-pikiran itu kembali muncul, mengulang kejadian yang sama berulang-ulang. Kesalahan kecil diperbesar, keputusan lama diputar ulang, seolah-olah dengan mengulangnya kamu bisa mengubah hasilnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu semakin menyalahkan diri sendiri. Kalau saja aku lebih pintar, kalau saja aku lebih berani, kalau saja aku tidak mengambil keputusan itu. Kalimat "kalau saja" menjadi teman setia yang menyiksa. Ia tidak membawa solusi, hanya penyesalan. Perlahan kamu mulai takut mencoba lagi. Bukan karena kamu tidak mau, tapi karena kamu takut jatuh untuk kedua kalinya. Takut diejek, takut kecewa, takut membuktikan bahwa ketakutanmu selama ini benar. Kamu mulai menarik diri, menghindari pembicaraan tentang mimpi, rencana, atau masa depan. Karena setiap kali topik itu muncul, dadamu terasa sesak. Seolah-olah masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa kamu harapkan, melainkan sesuatu yang harus kamu hindari. Ada hari-hari di mana kamu merasa sangat kecil, melihat orang lain melangkah maju, sementara kamu merasa diam di tempat. Bahkan saat mereka tidak bermaksud merendahkan, hatimu sudah lebih dulu merasa rendah. Kamu mulai mengukur dirimu dengan kegagalan, seakan-akan satu jatuh itu cukup untuk mendefinisikan seluruh hidupmu. Padahal manusia bukan angka, hidup bukan satu peristiwa, dan nilai dirimu tidak ditentukan oleh satu kesalahan. Namun luka batin tidak bekerja dengan logika. Ia bekerja dengan rasa. Dan rasa tidak selalu mau mendengar penjelasan yang masuk akal. Ada malam-malam sunyi ketika kamu berbaring sambil menatap langit-langit. Mata lelah, tapi pikiran tidak mau berhenti. Kamu bertanya-tanya, apakah masih pantas bermimpi? Apakah masih pantas berharap? Atau sebaiknya kamu berhenti saja, agar tidak terluka lagi. Di saat seperti itulah kamu lupa satu hal penting. Keraguan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu sedang terluka dan butuh waktu untuk pulih. Kamu tidak bodoh karena ragu. Kamu tidak lemah karena takut. Kamu hanya manusia yang sedang mencoba berdiri setelah terjatuh. Masalahnya, dunia sering mengajarkan kita untuk segera bangkit, tanpa memberi ruang untuk menyembuhkan luka. Seolah-olah sedih adalah tanda kegagalan, padahal sedih adalah bagian dari proses. Jika hari ini kamu masih meragukan dirimu sendiri, itu tidak apa-apa. Tidak semua orang bisa langsung percaya diri setelah jatuh. Tidak semua orang bisa langsung kuat hanya karena disuruh kuat. Yang penting, kamu tidak membiarkan keraguan itu menghapus seluruh potensi yang kamu miliki. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu lupa pada semua perjuangan yang pernah kamu lakukan. Semua langkah kecil, semua usaha, semua pengorbanan, itu nyata. Mungkin saat ini kamu belum siap melangkah jauh. Mungkin kamu masih butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu sesali. Karena menyembuhkan diri juga sebuah bentuk keberanian. Perlahan cobalah berbicara pada dirimu sendiri dengan lebih lembut. Seperti kamu berbicara pada sahabat yang sedang terluka. Bukan dengan cacian, tapi dengan pengertian. Bukan dengan tuntutan, tapi dengan kesabaran. Kamu pernah jatuh, iya. Tapi kamu juga pernah berani berdiri dan melangkah sejauh ini. Dan itu tidak hilang hanya karena satu kegagalan. Scene ini bukan tentang bangkit. Ini tentang mengakui luka, menerima keraguan, dan menyadari bahwa dirimu tetap berharga meski sedang rapuh. Karena sebelum bangkit, seseorang harus lebih dulu berdamai dengan dirinya sendiri. Waktu berjalan, meski perasaan seolah tertinggal di satu titik yang sama. Hari demi hari berlalu, dan kamu masih membawa luka yang sama. Tidak separah dulu, tapi juga belum benar-benar sembuh.
Luka itu seperti bekas memar di hati. Tidak selalu terasa, namun akan sakit saat tersentuh. Di tengah keraguan itu, hidup tetap menuntutmu untuk berjalan. Kamu kembali bangun di pagi hari, kembali melakukan hal-hal kecil, dan kembali berusaha terlihat baik-baik saja. Bukan karena kamu sudah kuat, tapi karena kamu tahu, berhenti sepenuhnya bukan pilihan. Ada satu momen sederhana yang sering kali terlewatkan. Momen ketika kamu menyadari bahwa meski pernah jatuh, kamu masih di sini. Masih bernafas, masih bisa merasakan, masih punya kesempatan, meski belum tahu bentuknya seperti apa. Mungkin harapan itu tidak datang dalam bentuk besar, bukan tawaran emas, bukan perubahan drastis, bukan pula keajaiban yang langsung menghapus semua luka. Harapan itu datang dalam bentuk yang sangat kecil dan sederhana, seperti pagi yang terasa sedikit lebih ringan dari kemarin, atau senyuman kecil yang tanpa sadar muncul, atau perasaan lega setelah menghela nafas panjang, seolah beban di dada sedikit berkurang. Kamu mulai menyadari satu hal, rasa ragu tidak selalu berarti kamu harus berhenti. Kadang rasa ragu hanya meminta agar kamu berjalan lebih pelan, lebih hati-hati, lebih jujur pada diri sendiri. Perlahan, kamu mulai melihat kembali perjalananmu ke belakang. Bukan untuk menyesali, tapi untuk memahami. Kamu melihat dirimu yang dulu, yang berani bermimpi tanpa tahu risikonya, yang berani mencoba meski belum punya apa-apa, yang berani jatuh berkali-kali, tapi tetap berdiri lagi. Dan di titik itu, muncul pertanyaan baru di hatimu. Apakah sebenarnya aku berbakat? Jika aku bisa bertahan sejauh ini, kenapa aku tidak mencoba sekali lagi? Pertanyaan itu tidak langsung melahirkan keberanian besar. Ia hanya melahirkan niat kecil. Niat untuk tidak menyerah sepenuhnya. Niat untuk memberi dirimu satu kesempatan lagi. Kamu mulai belajar memaafkan dirimu sendiri. Bukan dengan melupakan kesalahan, tapi dengan menerima bahwa saat itu, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu miliki. Kamu mulai paham bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kamu memandangnya bisa diubah. Yang dulu terasa sebagai kegagalan mutlak, kini mulai terlihat sebagai pelajaran yang mahal. Ada hari-hari di mana kamu masih takut, masih ragu, masih merasa belum pantas. Tapi kini, kamu tidak lagi melarikan diri dari perasaan itu. Kamu mengakuinya, lalu tetap melangkah meski lutut masih gemetar. Harapan kecil itu tumbuh perlahan. Bukan seperti api besar, melainkan seperti lilin di ruangan gelap. Cahayanya tidak terang, namun cukup untuk menunjukkan arah. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak meminta kamu untuk sempurna. Hidup hanya meminta kamu untuk terus mencoba, terus belajar, dan terus bergerak meski dengan langkah yang sangat kecil. Di titik ini, kamu belum sepenuhnya percaya diri, belum sepenuhnya yakin akan masa depan. Namun ada satu perubahan penting. Kamu tidak lagi membenci dirimu sendiri. Kamu mulai berbicara pada dirimu dengan lebih lembut, mulai menghargai usaha sekecil apapun, mulai mengakui bahwa bertahan saja sudah merupakan sebuah pencapaian. Dan dari sanalah, harapan kecil itu semakin terasa nyata. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu mulai percaya bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Scene ini bukan tentang keberhasilan, bukan tentang pencapaian besar. Scene ini adalah tentang satu keputusan kecil namun penting untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Karena seringkali, perubahan terbesar dalam hidup berawal dari keberanian yang paling kecil. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Langkah pertama untuk bangkit bukanlah yang terbesar, melainkan yang paling menakutkan. Setelah harapan kecil itu muncul, hidup tidak serta-merta berubah. Rasa takut masih ada, keraguan masih tinggal. Bahkan kadang, ketakutan itu terasa lebih nyata daripada harapan itu sendiri. Seolah-olah hatimu berkata, bagaimana kalau kali ini aku jatuh lebih dalam? Kamu berdiri di satu titik yang aneh. Di belakang ada masa lalu yang menyakitkan. Di depan ada masa depan yang belum jelas. Dan di tengah-tengah ada dirimu yang ingin bergerak tapi takut terluka lagi. Langkah pertama itu tidak terlihat oleh siapapun.
Tidak ada sorak-sorai, tidak ada yang bertepuk tangan. Hanya kamu dan keberanian kecil yang kamu kumpulkan dengan susah payah. Mungkin langkah itu hanyalah mencoba bangun lebih pagi, atau mengirim satu lamaran kerja, atau kembali mengerjakan hal yang dulu pernah kamu tinggalkan. Hal sederhana, tapi terasa sangat berat karena trauma masa lalu masih menempel. Di dalam kepalamu, suara lama kembali berbisik. Bagaimana kalau gagal lagi? Bagaimana kalau kamu dipermalukan? Bagaimana kalau kamu memang tidak mampu? Dulu, suara-suara itu membuatmu berhenti. Tapi kali ini, kamu memilih mendengarkannya dengan cara berbeda. Bukan untuk menuruti, melainkan untuk memahami dari mana rasa takut itu berasal. Kamu sadar, ketakutan itu muncul bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk melindungimu dari rasa sakit yang sama. Masalahnya, jika kamu terus menuruti rasa takut, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Dengan tangan gemetar, kamu tetap melangkah. Bukan dengan keyakinan penuh, tapi dengan niat yang tulus. Aku ingin mencoba lagi. Langkah itu tidak langsung membuahkan hasil. Tidak ada keajaiban. Tidak ada perubahan besar. Namun ada satu hal yang berubah secara perlahan. Caramu memandang dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya setelah jatuh, kamu merasa sedikit bangga. Bukan karena hasil, tapi karena keberanianmu untuk tidak menyerah. Kamu mulai memahami bahwa gagal lagi bukan akhir segalanya. Yang lebih berbahaya adalah berhenti mencoba sama sekali. Karena berhenti membuat luka lama berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Ada hari-hari ketika kamu kembali ingin mundur, kembali ingin bersembunyi, kembali ingin menyerah. Dan itu wajar. Bangkit bukan garis lurus. Ada naik dan turun, ada maju dan mundur. Ada hari kuat, ada hari rapuh. Namun perbedaannya kini jelas. Kamu tidak lagi menyalahkan dirimu sendiri saat terjatuh kecil. Kamu belajar berkata, "Tidak apa-apa, aku masih belajar." Setiap langkah kecil mulai membangun kepercayaan diri yang baru. Bukan kepercayaan diri yang sombong, melainkan kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman dan luka. Kamu mulai mengenali batas diri. Kapan harus mendorong diri lebih keras? Kapan harus berhenti sejenak untuk beristirahat? Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang miliki. Di titik ini, kamu belum sampai ke tujuan. Bahkan mungkin tujuan itu masih samar. Tapi kamu sudah berjalan, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Karena keberanian sejati bukan tentang tidak merasa takut. Keberanian sejati adalah tetap melangkah meski takut. Scene ini bukan tentang hasil akhir. Ini tentang keputusan penting yang sering diremehkan. Keputusan untuk berdiri meski dunia pernah menjatuhkanmu. Dan dari langkah pertama yang menakutkan inilah, jalan panjang menuju pemulihan benar-benar dimulai. Setelah langkah pertama itu diambil, hidup tidak berubah menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, tantangan baru mulai bermunculan. Ada hari-hari ketika kamu merasa seolah-olah perjuangan ini tidak ada ujungnya. Kamu sudah mencoba bangkit, sudah melangkah, tapi hasil yang kamu harapkan belum juga datang. Di titik inilah banyak orang menyerah. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka lelah. Lelah secara fisik mungkin bisa diobati dengan tidur, tapi lelah di hati, lelah karena berharap terlalu lama, tidak semudah itu disembuhkan. Kamu mulai bertanya dalam diam, apa gunanya aku berusaha kalau hasilnya tetap sama? Apa semua ini benar-benar layak diperjuangkan? Ada hari-hari di mana langkahmu terasa berat, bukan karena kakimu lemah, tapi karena beban pikiran yang terlalu penuh. Setiap usaha terasa seperti mengangkat batu besar yang entah kapan akan sampai di puncak. Di saat seperti itu, kegagalan kecil terasa sangat besar. Kesalahan sepele terasa memukul harga diri.
dan pujian kecil terasa tidak berarti dibandingkan satu kritik tajam. Kamu melihat orang lain yang seolah melaju lebih cepat, yang tampak kuat, stabil, dan yakin dengan hidupnya. Sementara kamu masih terhuyung-huyung, jatuh, bangun, jatuh lagi. Perbandingan itu diam-diam menguras energimu. Bukan karena kamu iri, tetapi karena kamu mulai mempertanyakan perjalananmu sendiri. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Orang yang terlihat kuat pun pernah lelah. Hanya saja mereka tidak selalu menunjukkannya. Bangkit tidak selalu berarti merasa kuat setiap hari. Kadang bangkit hanya berarti tetap berjalan meski hati ingin berhenti. Tetap mencoba meski pikiran penuh keraguan. Tetap bernafas meski dada terasa sesak. Ada momen ketika kamu hampir menyerah. Bukan karena tidak ada harapan, tetapi karena kamu terlalu capek untuk berharap lagi. Di titik ini, diam sering terasa lebih aman daripada mencoba lalu kecewa kembali. Namun justru disinilah kesabaran diuji. Bukan kesabaran untuk menunggu hasil, melainkan kesabaran untuk menerima proses. Kamu mulai belajar bahwa hidup tidak selalu memberi tanda jelas. Tidak ada papan petunjuk yang berkata, teruskan sedikit lagi, sebentar lagi berhasil. Seringkali kamu harus berjalan tanpa kepastian. Dan itu melelahkan. Ada hari di mana kamu bangun tanpa semangat. Melakukan semua hal hanya karena harus. Tidak ada api besar di dalam dada. Hanya sisa-sisa niat yang kamu jaga agar tidak padam. Tapi anehnya, meski lelah kamu masih bertahan. Meski ingin berhenti, kamu tetap melangkah pelan. Dan tanpa kamu sadari, itulah bentuk kekuatan yang paling jujur. Kekuatan bukan selalu tentang tersenyum dan terlihat tegar. Kekuatan kadang berbentuk air mata yang ditahan, berbentuk keluhan yang dipendam, berbentuk keputusan untuk tidak menyerah, meski tidak ada yang menyemangati. Di tengah kelelahan itu, kamu mulai lebih mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu batasmu. Kamu tahu kapan harus memaksa dan kapan harus mengalah pada keadaan. Kamu mulai paham bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Istirahat bukan berarti menyerah. Menarik nafas bukan berarti mundur. Itu hanya cara agar kamu bisa melanjutkan perjalanan lebih lama. Perlahan cara pandangmu berubah. Kamu tidak lagi menuntut dirimu untuk selalu kuat. Kamu mulai memberi ruang untuk lelah, memberi izin pada diri sendiri untuk merasa tidak baik-baik saja. Dan dari situlah, kesabaran mulai tumbuh. Bukan kesabaran yang pasrah, melainkan kesabaran yang sadar bahwa setiap proses butuh waktu. Scene ini adalah tentang kelelahan yang jarang dibicarakan. Tentang fase di mana kamu sudah bangkit, tapi belum sampai. Tentang fase di mana kamu belajar bahwa bertahan saja sudah merupakan sebuah kemenangan kecil. Karena orang yang terus berjalan meski lelah adalah orang yang suatu hari akan sampai. Ada fase dalam hidup ketika kelelahan tidak lagi berisik. Tidak ada tangisan hebat, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya diam panjang dan rasa kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di fase ini, kamu tidak lagi berkata, "Aku capek," karena capek sudah terlalu sederhana untuk menggambarkan keadaanmu. Kamu hanya merasa hampa, seolah-olah semua usaha yang kamu lakukan tidak benar-benar membawa kamu kemanapun. Bangun pagi terasa berat. Bukan karena tubuhmu lemah, tetapi karena hatimu kehilangan alasan. Alasan untuk berjuang, alasan untuk berharap, alasan untuk percaya bahwa semua ini akan ada akhirnya. Kamu sudah terlalu sering berkata pada diri sendiri, sabar sedikit lagi, tahan sedikit lagi, tunggu sedikit lagi. Namun waktu terus berjalan, dan hasil yang kamu tunggu belum juga datang. Di titik inilah, pikiran untuk menyerah muncul. Bukan menyerah secara dramatis, bukan berhenti dengan teriakan, melainkan menyerah secara perlahan. Berhenti berharap, berhenti bermimpi, berhenti peduli. Kamu mulai bertanya, bagaimana kalau aku berhenti saja?
Bagaimana kalau hidup seperti ini memang takdirku? Bagaimana kalau aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jawaban. Dan ketidakpastian itu semakin menggerogoti batinmu. Namun anehnya, di tengah keinginan untuk berhenti, kamu masih melakukan satu hal kecil. Bertahan. Kamu masih bangun meski tidak bersemangat. Masih menyelesaikan kewajiban meski hati menolak. Masih melangkah meski arah terasa kabur. Bukan karena kamu yakin akan berhasil, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang belum rela menyerah sepenuhnya. Di suatu malam yang sunyi, saat dunia terasa terlalu senyap, kamu duduk sendirian, memandang ke arah yang tidak kamu tahu. Dan disitulah kesadaran itu datang. Bukan sebagai pencerahan besar, melainkan sebagai bisikan lembut yang jujur. Kamu menyadari satu hal sederhana. Selama ini kamu terlalu sibuk mengejar hasil, hingga lupa menghargai dirimu yang masih bertahan. Kamu menilai dirimu hanya dari pencapaian, hanya dari apa yang belum kamu dapatkan, bukan dari apa yang sudah kamu lewati. Padahal, tidak semua orang sanggup bertahan sejauh ini. Tidak semua orang kuat menghadapi kegagalan berulang dan tetap berdiri tanpa kepastian. Kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak berkurang hanya karena hidup belum berpihak. Bahwa perjuanganmu tidak sia-sia meski belum membuahkan hasil yang terlihat. Di titik ini, kamu tidak tiba-tiba menjadi optimis. Tidak pula merasa kuat secara ajaib. Namun cara pandangmu berubah pelan-pelan. Kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku belum berhasil?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari semua ini?" Kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri, berhenti menghukum diri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Dan dari sanalah, beban di dadamu sedikit berkurang. Bukan karena masalah selesai, tetapi karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa menyerah sepenuhnya tidak akan membuatmu lebih tenang. Yang ada, kamu hanya akan membawa penyesalan baru. Jadi kamu memilih satu hal, tetap bertahan. Bukan karena yakin akan menang, tetapi karena kamu menghargai dirimu yang telah berjuang sejauh ini. Scene ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang keputusan sunyi yang tidak disaksikan siapapun. Keputusan untuk tetap hidup, tetap berjalan, meski tidak tahu kemana arah akhirnya. Karena seringkali, titik balik terbesar dalam hidup lahir bukan dari keberhasilan, melainkan dari keputusan sederhana untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Setelah malam panjang yang penuh keheningan itu, hidupmu tidak langsung berubah secara drastis. Tidak ada keajaiban. Tidak ada kabar besar yang membuat semua masalah selesai. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Kamu bangun di pagi hari dengan perasaan yang masih sama lelahnya. Tapi kali ini tanpa kebencian pada diri sendiri. Kamu tidak lagi memaksa dirimu untuk merasa kuat. Kamu hanya berkata dalam hati, "Aku akan jalani hari ini sebaik yang aku bisa." Kalimat sederhana itu menjadi awal perubahan. Kamu mulai melakukan hal-hal kecil dengan niat yang lebih jujur. Bukan untuk membuktikan apapun pada orang lain, melainkan untuk menghargai dirimu sendiri. Kamu mengatur ulang ritme hidupmu. Lebih pelan, tapi lebih sadar. Kamu mulai belajar membangun kebiasaan baru. Tidak besar, tidak ambisius. Hanya kebiasaan kecil yang dulu sering kamu abaikan. Menepati janji pada diri sendiri, menyelesaikan satu tugas tanpa menunda. Menghargai proses, bukan hanya hasil. Awalnya terasa biasa saja, seperti tidak ada bedanya dengan hari-hari sebelumnya. Namun pelan-pelan, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa percaya yang tumbuh perlahan. Percaya bahwa kamu mampu mengendalikan langkahmu sendiri. Di tengah perjalanan itu, hasil kecil mulai muncul. Tidak besar,
tidak membuat orang lain terkesan, tapi cukup untuk membuatmu berhenti sejenak dan berkata, "Oh, ternyata aku bisa." Mungkin itu berupa satu kesempatan kecil, satu kemajuan yang dulu terasa mustahil, atau satu pengakuan sederhana atas usahamu. Hal-hal yang dulu akan kamu remehkan, kini kamu hargai sepenuh hati. Dan dari sanalah kepercayaan diri itu mulai kembali. Bukan kepercayaan diri yang berisik, bukan yang ingin dipamerkan, melainkan kepercayaan diri yang tenang, yang tidak perlu pengakuan siapapun. Kamu mulai melihat dirimu dengan sudut pandang yang baru, bukan lagi sebagai seseorang yang gagal, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar. Belajar memahami diri, belajar menerima kekurangan, belajar bertumbuh tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Ada hari-hari di mana kamu masih ragu, masih takut, masih lelah. Namun kini rasa takut itu tidak lagi menghentikanmu. Kamu tahu, rasa takut bukan musuh. Ia hanya tanda bahwa kamu sedang berada di zona pertumbuhan. Kamu juga mulai lebih selektif dalam mendengarkan suara luar. Tidak semua kritik kamu telan mentah-mentah. Tidak semua pendapat kamu jadikan kebenaran. Kamu belajar memilah mana yang membangun dan mana yang hanya melukai. Sikap ini perlahan mengubah caramu menjalani hidup. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin sampai. Kamu mulai menikmati proses berjalan itu sendiri. Setiap hari terasa lebih bermakna, bukan karena hasilnya, tapi karena kamu hadir sepenuhnya di dalamnya. Orang lain mungkin belum melihat perubahan besar dalam hidupmu, dan itu tidak masalah. Karena perubahan paling penting sudah terjadi. Kamu tidak lagi meremehkan dirimu sendiri. Kamu mulai percaya bahwa masa lalu tidak lagi memegang kendali penuh atas hidupmu. Bahwa jatuh tidak menjadikanmu kalah selamanya. Bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik, tanpa harus sempurna. Scene ini adalah tentang titik di mana kamu mulai berdiri lebih tegak. Bukan karena hidup sudah ramah, tetapi karena hatimu sudah lebih kuat. Karena saat kamu berhenti meremehkan dirimu sendiri, dunia pun mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah jauh melangkah dari titik jatuh itu. Tinggal satu hal lagi yang akan kamu sadari sepenuhnya. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Suatu hari, tanpa peringatan apapun, kamu berhenti sejenak. Bukan karena lelah, bukan karena ingin menyerah, melainkan karena kamu sadar perjalananmu sudah sangat jauh. Kamu menoleh ke belakang, ke titik paling gelap dalam hidupmu. Ke hari-hari ketika kamu meragukan nilai dirimu sendiri. Ke malam-malam panjang penuh tangis dan keheningan. Ke masa ketika kamu merasa tidak berguna hanya karena satu kegagalan. Dan di saat itu, dadamu terasa hangat. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena kamu menyadari satu hal penting. Kamu masih berdiri. Kamu tidak runtuh seperti yang dulu kamu takutkan. Kamu tidak hancur seperti yang dulu kamu bayangkan. Kamu memang pernah jatuh, tapi jatuh itu tidak pernah menghapus siapa dirimu sebenarnya. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini musuh terbesarmu bukan kegagalan, melainkan caramu memandang dirimu sendiri. Saat kamu jatuh, kamu menghukum diri terlalu keras. Saat kamu gagal, kamu menarik kesimpulan seolah hidupmu berakhir. Padahal, hidup tidak pernah sesempit itu. Sekarang kamu paham, jatuh bukan tanda bahwa kamu tidak layak. Jatuh adalah bukti bahwa kamu pernah berani bermimpi. Dan keberanian itu tidak hilang hanya karena satu kegagalan. Kamu belajar bahwa hidup tidak meminta kamu untuk selalu menang. Hidup hanya meminta kamu untuk tidak menyerah pada dirimu sendiri, untuk tetap jujur pada proses, untuk tetap berjalan meski pelan. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada rasa takut yang masih kadang muncul, ada hari-hari ketika keraguan kembali menyapa. Tapi kini, kamu tidak lagi lari darinya. Kamu menatap rasa takut itu dan berkata, "Aku tahu kamu ada, tapi aku tetap akan melangkah."
Itulah perbedaan terbesar antara dirimu yang dulu dan sekarang. Dulu kamu berhenti karena takut. Sekarang kamu berjalan meski takut. Kamu mulai melihat dirimu dengan lebih adil, bukan hanya dari apa yang belum kamu capai, tetapi dari semua hal yang berhasil kamu lewati. Kamu berhenti membandingkan luka, berhenti mengukur hidup dengan standar orang lain, karena kamu sadar setiap orang berjuang dengan caranya sendiri, dan perjuanganmu tidak pernah lebih rendah dari siapapun. Di titik ini kamu mungkin belum sampai di tujuan akhir. Masih ada jalan panjang di depan, masih ada tantangan yang menunggu. Tapi kini, kamu melangkah dengan kepala tegak. Bukan karena kamu yakin segalanya akan mudah, melainkan karena kamu yakin pada satu hal, kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Kamu tidak lagi meremehkan dirimu hanya karena pernah jatuh. Kamu tidak lagi menghapus nilai dirimu hanya karena pernah gagal. Kamu tahu, satu bab kelam tidak pernah bisa menentukan seluruh isi buku kehidupanmu. Dan jika suatu hari nanti kamu jatuh lagi, karena hidup memang seperti itu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan berhenti sejenak, menarik napas, lalu berdiri kembali. Karena sekarang kamu paham, jatuh bukan musuhmu, menyerah pada diri sendirilah musuh yang sebenarnya. Scene ini bukan tentang akhir yang sempurna. Ini tentang kesadaran yang jujur, bahwa kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk menjadi berharga. Cukup dengan tidak menyerah, cukup dengan tetap berani melangkah, cukup dengan menghargai dirimu sendiri. Dan jika hari ini kamu membaca atau mendengar cerita ini, ingatlah satu kalimat ini baik-baik. Jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena pernah jatuh. Karena orang yang mampu bangkit dari luka adalah orang yang sedang ditempa menjadi lebih kuat.